Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi semua. Mari kita akan berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk pagi yang cerah hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kembali kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan berikan kami hikmat untuk mengerti maksud dari firman Tuhan yang kami baca ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini diambil dari Amsal 27 ayat 1 sampai dengan 14. Tapi saya akan membaca beberapa ayat saja. Amsal 27 ayat 1 sampai dengan 2. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Ayat 4 sampai dengan 7. Panas hati, kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Ayat 13 sampai dengan 14. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Nas hari ini memberikan kita nasihat bagaimana bersikap dalam keseharian. Pertama, kita jangan bersikap sombong berkenaan dengan hari esok. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Begitu pula jangan menyombongkan diri tentang kehebatan sendiri. Dan biarlah orang lain yang memuji. Kemudian nas ini juga mengajarkan kita untuk berhati-hati tentang perasaan kita. Terutama perasaan negatif. Sakit hati manusia merupakan suatu yang terasa berat. Terutama sakit hati yang ditimbulkan orang bodoh. Perasaan negatif lain yang sangat berat adalah perasaan cemburu, bahkan lebih parah dari panas hati dan murka. Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Adalah baik kita menjaga jangan terus menimbun sakit hati dan cemburu. Karena pada akhirnya hanya akan mencelakakan diri sendiri. Orang bijak tidak takut dengan teguran. Seharusnya ia mengharapkan orang lain dapat memberikan teguran atau kritikan, supaya ia dapat belajar menjadi lebih berhikmat. Karena itu jangan mencari orang yang memuji dengan berlebihan. Tetapi carilah teman yang memikirkan tentang kemajuanmu dan mau mengkritikmu. Di samping itu, madu yang manis akan diinjak oleh orang yang sudah kenyang. Namun segala yang pahit dirasakan manis oleh orang yang lapar. Dengan demikian kita akan menerima secara berbeda sesuai dengan keadaan kita. Lagi pula kita sering meremehkan hal yang baik. Ketika kita terus diberkati dengan berlimpah. Sebaliknya saat dalam keadaan susah, kita akan lebih menghargai sedikit yang diberikan kepada kita. Selain itu, jangan sembarangan memberikan jaminan bagi orang asing jika tidak ingin merasakan akibat buruknya. Kita perlu berhikmat dalam berbuat baik supaya tidak mencelakakan diri sendiri. Demikian pula dengan memberi selamat. Jika tidak dilakukan dengan hikmat, dapat menjadi sesuatu yang buruk. Untuk itu, kita perlu belajar mengatakan segala sesuatu dengan tepat dan pada waktu yang tepat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Tolong kiranya kami untuk selalu rendah hati, mau menerima teguran, nasihat dari orang lain. Beri kami hati yang bijak dan berhikmat, supaya nama-Mu dapat dipermuliakan karena perbuatan-perbuatan kami dalam keseharian. Terpujilah Engkau Allah yang kudus. Kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat untuk kembali beraktivitas.
Tuhan memberkati.